Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus mula-mula tampil di tengah-tengah bangsa Israel, masyarakat Israel tidak mengenal dengan benar siapa sosok tersebut. Tidak mengenal sosok tersebut. Tidak mengenal dengan benar. Mereka hanya tahu bahwa Yesus adalah anak tukang kayu dari Nazaret yang cakap mengajar. Dan tentu itu juga membingungkan, sebab bagaimana anak tukang kayu ini begitu cakap mengajar. Dan Alkitab mengatakan bahwa dia berbeda dengan cara mengajarnya ahli Taurat. Dia mengajar dengan kuasa. Saya mencoba untuk memahami maksud kalimat dengan kuasa. Yang saya temukan satu hal yang pasti, bahwa dia mengubah. Orang yang mendengar apa yang diajarkan itu mengubah. Ada perubahan, sekecil apapun ada perubahan. Pasti menggetarkan. Pasti memberi kesan yang dalam. Kesan yang kuat. Tidak bisa dianggap remeh, ya. Bukan sesuatu yang masuk telinga kanan lalu mudah keluar telinga kiri. Begitu masuk telinga kanan pasti kemudian menggores. Nah, inilah pengajaran yang penuh kuasa. Orang-orang Yahudi heran bagaimana anak tukang kayu bisa mengajar dengan kuasa. Tetapi sebagian mereka juga tahu ketika Yesus masih berusia 12 tahun bisa bersoal jawab dengan pengajar-pengajar Yahudi. Usia 12 tahun. Apalagi ketika sudah usia 30 tahun. Mereka mengenal siapa orang tua Yesus dan saudara-saudaranya. Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas. Tentu ini bukan Yudas Iskariot, tapi Yudas yang lain. Maksud saya Yudas saudara Yesus. Yudas salah satu saudara-saudaranya. Dan itu ditulis dalam Matius pasal 13 ayat 54 sampai 56. Jadi tidak ada satu keistimewaan yang membuat orang-orang Yahudi menerima dia sebagai Mesias. Kalau orang banyak berduyun-duyun mengikut Yesus karena mereka menyaksikan mujizat dan mereka mendengar
ajaran Yesus yang penuh kuasa itu. Tetapi tokoh-tokoh agama yang memang berkompeten memahami pengajaran mengenai Allah dan mereka berkepentingan menantikan Mesias, tidak bisa menerima Yesus sebagai Mesias karena tidak ada tanda-tanda sebagai Mesias menurut versi imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan tokoh-tokoh agama Yahudi lainnya. Coba seandainya Yesus datang dari langit, mungkin mereka bisa lebih menerima Yesus sebagai Mesias. Kalau Yesus mengadakan mujizat, itu bukan karena Yesus mau menunjukkan bahwa dirinya Mesias, tetapi supaya orang-orang datang untuk mendengar apa yang dia ajarkan. Dan tentu saja orang-orang yang memiliki nurani yang baik bisa menangkap ia berasal dari Allah. Seperti Nikodemus misalnya. Tetapi sebagian besar tokoh-tokoh agama atau hampir semua tokoh-tokoh agama Yahudi tidak bisa menerima Yesus sebagai Mesias. Mereka sering mendesak Yesus untuk menunjukkan tanda-tanda untuk membuktikan bahwa Yesus Mesias. Yesus tidak melakukannya. Tetapi masih ada orang-orang seperti Nikodemus atau seperti Yusuf dari Arimatea yang mengakui bahwa pria ini tidak boleh dianggap sembarangan. Alkitab menunjukkan bahwa orang-orang heran sebab ia bisa mengajar begitu menakjubkan dan menyatakan bahwa nubuatan firman Tuhan mengenai datangnya seorang yang akan membawa pembebasan telah digenapi. Tetapi Yesus tidak berterus terang secara vulgar, saudaraku. Saya ingat perkataan orang kaya kepada Bapak Abraham yang dikemukakan di dalam Lukas pasal 16. Yang berkata, Bapak Abraham suruh Lazarus turun ke bumi, memberitahu kepada saudara-saudara saya mengenai apa yang terjadi di sini, di kekekalan, supaya mereka jangan masuk ke tempat yang celaka ini. Abraham menjawab, walaupun ada orang mati bangkit, tetap mereka tidak akan bertobat. Mengapa? Kalau memang dasarnya tidak mau bertobat. Sama dengan kalau memang dasarnya orang tidak mau mengakui dan menerima Yesus sebagai Mesias, mau pakai cara bagaimanapun juga tidak bisa. Dan Tuhan memiliki tatanan, memiliki aturan yang tidak bisa diatur. Ya, hanya sedemikian saja yang diberikan. You mau terima, tidak mau terserah. Saudaraku, berhubung orang-orang Yahudi waktu itu melihat fakta siapa diri Yesus secara lahiriah, anak Maria dan Yusuf, mereka juga melihat saudara-saudaranya, maka bisa dimengerti kalau masyarakat di sekitar tempat tinggalnya kecewa dan tidak menerima dia. Sehingga Yesus menyatakan bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya atau di rumahnya sendiri. Di tempat asalnya Nazaret ia ditolak, bahkan nyaris hendak dibuang ke dalam jurang. Lukas pasal 4 ayat 29. Dalam pemberitaan firman di luar kampung halamannya, pelayanan Yesus disertai
dengan berbagai-bagai mujizat, tetapi di tempat asalnya sendiri ia tidak mengadakan mujizat. Namun demikian, murid-murid Yesus yang juga adalah anggota masyarakat Yahudi berani mempercayai Yesus, berani mempercayai Yesus. Walaupun tentu dipandang oleh orang-orang Yahudi, khususnya para tokoh-tokoh agama, ini orang-orang bodoh. Dasar orang bodoh. Dasar orang tidak terpelajar. Dasar orang tidak tahu teologi. Maunya lo ikut pria yang tidak jelas. Tetapi kita harus mengakui keberanian murid-murid Yesus meninggalkan segala sesuatu demi pengiringannya kepada Yesus. Yesus dari Nazaret ini. Walaupun tentu pada mulanya motivasi mereka ikut Yesus karena mereka mau mengubah nasib. Bagi yang nelayan, mereka meninggalkan jala dan perahunya, ya, yang selama itu menemani perjalanan hidup mereka dan menjadi tumpuan harapan hidup nafkah mereka. Matius meninggalkan meja cukai yang memberi kehidupan layak bagi dirinya dan keluarganya. Murid-murid yang lain juga meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung halaman mereka. Yang dikatakan oleh Petrus mewakili murid-murid yang lain, kami telah meninggalkan segala sesuatu apa yang kami akan peroleh Tuhan. Mereka menjadikan pengiringan mereka kepada Yesus sebagai satu-satunya hidup, satu-satunya harapan dan dunia mereka. Dalam hal ini sulit kita tidak mengagumi keberanian murid-murid mempertaruhkan hidup mereka bagi Tuhan. Saya tanya, saudara seberani apa ikut Yesus hari ini? Apakah saudara memaksa Tuhan menunjukkan tanda-tanda spektakulernya seperti misalnya Tuhan muncul di kamar tidur saudara dengan malaikat, atau menunggu saudara mendapatkan pengalaman naik ke surga lalu bertemu dengan Yesus, melihat neraka, melihat surga, baru saudara mau? Atau apakah saudara harus mengalami mujizat dari penyakit berat, yang tidak ada obatnya atau dokter sudah angkat tangan, saudara mengalami kesembuhan, baru saudara berani ikut Yesus? Mungkin saudara iri kalau melihat orang memiliki pengalaman-pengalaman yang spektakuler, seperti mendengar suara Tuhan, diangkat Tuhan ke surga, atau mengalami kesembuhan ajaib dari penyakit yang tidak tersembuhkan. Lalu saudara berkata, maklumlah, ya, melihat orang-orang itu bisa ikut Tuhan dengan begitu tekun karena mengalami mujizat. Saudara, dalam hati mungkin ada yang berkata, wah seandainya saya punya pengalaman seperti itu, saya pasti lebih sungguh-sungguh. Kalau saya mengalami pengalaman dari kejatuhan, kebangkrutan bisnis lalu dipulihkan secara ajaib, hal-hal yang di luar pikiran, wah mungkin saya akan lebih membuktikan bahwa Allah itu ada. Dan saya akan sungguh-sungguh. Jangan harap saudara mengalami itu. Dan saya harus katakan tidak perlu. Tidak perlu. Tuhan memberikan batas tertentu.
Pasti ada pengalaman-pengalaman yang kita alami yang itu cukup membuat kita meyakini dia. Dia Mesias. Dia juru selamat. Dia Mesias, dia juru selamat. Dan kalau kita menerima kemesiasan Yesus, itu bukan hanya kemudian kita merespon dengan menjadi orang Kristen dan pergi ke gereja. Kalau dia Mesias, dia juru selamat, yang nanti akan menjadi raja, kita ikut dia. Kita mengabdi kepadanya dengan segenap hati. Dengan keberanian seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Kita harus berani bertanya, Tuhan Yesus, apa yang harus kulakukan sebagai bentuk atau wujud pengiringanku kepadamu hari ini? Sejak aku hidup di bumi ini. Kalau saya menilai, ini menurut pertimbangan saya saudara, atau pemahaman saya. Tentu pemahaman seseorang yang berusaha menemukan kebenaran dan berjalan dengan Tuhan. Banyak kekristenan orang yang belum bisa dikatakan sebagai pengiringan kepada Yesus. Bahkan saudaraku, kalau jujur saudara, saya bertahun-tahun dulu menjadi pendeta, sebenarnya belum mengiring Yesus dengan benar. Walaupun saya sudah sungguh-sungguh waktu itu, saya rela berkorban. Saya rela berkorban, saudara. Saya sudah berkorban. Tetapi sebenarnya saya belum mengiring Yesus dengan porsi yang sepatutnya. Lewat perjalanan waktu, ketika saya makin mengenal kebenaran, saya makin mengerti porsi yang seharusnya untuk Sang Mesias. Untuk Kristus. Artinya untuk Sang Majikan, untuk Tuhan, untuk Sang Tuhan. Rajaku. Saya membayangkan, saya merenungkan. Baik pada waktu saya sedang berlutut maupun ketika saya berbaring di tempat tidur. Saya renungkan dalam waktu yang cukup panjang. Kalau suatu hari saya bertemu dengan Yesus, Tuhan Yesus menjadi Raja. Bagaimana sikap saya? Pasti orang-orang termasuk saya akan gemetar di hadapan Tuhan. Kalau saya dari ini tidak memperlakukan dia sebagai Mesias atau yang diurapi sebagai Raja, betapa celakanya saya waktu nanti itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Dia akan datang sebagai Raja. Dan itu sudah saya khotbahkan dalam 2 bahkan 3 kali pertemuan sebelum ini. Saya membayangkan kalau nanti bertemu dengan Tuhan Yesus, keagungannya pasti menggetarkan. Dahsyat. Kata lain saudaraku, mengerikan saudara. Mengerikan. Mengerikan bukan dalam arti negatif ya saudara. Waktu dulu kita sekolah, saya memiliki kepala sekolah yang kalau sudah berdiri di depan kantor, kita lagi lari-lari, begitu ada kepala sekolah kecepatan kita langsung turun, langsung pelan. Takut, mengerikan kepala sekolah. Padahal kepala sekolah temannya bapak kita. Tetap takut kita. Berdiri di depan begitu,
kita mau lari, ada kepala sekolah kita sepelan ini. Baru kita lari lagi. Mengerikan. Apalagi kalau sampai tingkat dipanggil kepala sekolah, trembling kita. Itu baru kepala sekolah, saudara. Sebelum saya setua hari ini, saudara, menghadap wali kota, gubernur saja ada kegentaran, saudara. Mengerikan, bukan dalam arti negatif, saudara, karena hormat dan takut akan jabatan sang pejabat tinggi. Apalagi menghadap Tuhan Yesus yang dia adalah raja. Makanya saya nggak kebayang itu Pilatus, imam-imam kepala dan orang-orang yang meludahi Yesus. Waduh, pada waktu mereka mati lalu melihat ternyata dia raja. Wah, mengerikan, saudaraku. Mengerikan. Hari ini Tuhan Yesus memberikan kepada kita pengenalan akan dirinya sesuai dengan yang dia inginkan. Bukan sesuai dengan apa yang kita mau. Coba kalau Yesus menyatakan diri malam ini dengan 10 malaikat datang ke kamarku. Wah, aku sungguh-sungguh mau ikut Tuhan. Coba kalau Yesus tiba-tiba mengubah bisnisku langsung berubah, maju, lalu profitnya bertambah berlipat kali ganda. Coba seandainya aku atau orang yang kukasih sakit langsung jebret sembuh. Saya percaya Tuhan memang dahsyat. Jangan begitu, saudara. Aku percaya Tuhan, walaupun aku tidak mengalami mujizat. Dan percayaku adalah aku menerima Engkau sebagai yang diurapi. Tak usah menunggu nanti Tuhan datang di awan-awan permai baru gemetar. Sekarang aku sudah gemetar di hadapan-Mu. Sekarang aku sudah gemetar. Banyak orang Kristen tidak gemetar, saudara. Saudara, saya juga kagum terhadap keberanian Abraham. Benar-benar menakjubkan pria ini. Meninggalkan Ur Kasdim, mempercayai Elohim Yahweh yang mana hampir atau jelas tidak ada orang yang mempercayai dia. Kalau sudah ada contoh lumayan, saudaraku. Kan sama seperti saudara kalau cari makan lalu lihat ada warung atau restoran rame, wah makan. Kok berani? Ya bukti ini banyak orang pasti enak. Nah, tidak ada orang yang mengenal Elohim Yahweh, atau kalaupun mengenal tidak harus ekstrim keluar dari kampung halaman, meninggalkan keluarga ke negeri yang Allah akan tunjukkan. Oh, nggak jelas negeri mana itu. Tapi percaya. Percaya saja. Hebat. Apapun yang Tuhan perintahkan, dia turuti. Nah, saya mengajak saudara berani percaya, menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Sampai kemudian Tuhan memberikan perintah-perintah yang tidak bisa dipercayakan kepada orang lain. Dari hal sederhana juga, dari hal sederhana dulu, ke gereja hari Minggu. Sederhana. Sudah melihat orang tidak ke gereja, dengan saudara yang ke gereja kok sama saja. Oke, tetap. Di kantor, jangan korupsi. Yang lain korupsi juga aman tuh, tambah kaya. Saya tidak korupsi, susah hidup. Berani gak saudara tetap tidak korupsi? Jalan terus. Sampai nanti
Tuhan bisa memberikan perintah-perintah yang istimewa yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak terbiasa taat. Saya tidak bisa memberikan contoh, nanti malah salah ya. Tetapi saudara, saya harap bisa mengerti dari hal yang sederhana sampai hal-hal yang istimewa. Apakah Abraham manusia wajar pada zamannya? Mestinya dia wajar pada mulanya, tapi akhirnya menjadi tidak wajar. Orang percaya pun juga begitu. Murid-murid Yesus dari kewajaran jadi tidak wajar, apalagi setelah Pentakosta. Hidupnya seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Dari harapan menjadi pejabat-pejabat istana, rajanya dibunuh dengan salib, disiksa di depan umum, lalu bangkit, tapi orang-orang tidak percaya kebangkitannya karena pemerintah melalui juru bicaranya memberitakan kepada khalayak bahwa mayatnya dicuri murid-murid. Tetapi murid-murid yang tadinya penakut jadi begitu berani. Bahkan sebagian besar mereka mati dengan cara yang keji. Tidak mungkin orang sederhana bisa memiliki keberanian demi kebohongan. Itu sudah logika sederhana cukup menjawab. Jadi kalau ada orang berkata Yesus tidak bangkit, ya, jangan diperhatikan, Ustaz. Jangan dipertimbangkan, tidak usah diurus. Dia bangkit. Dan kita yang tidak melihat kebangkitannya, tidak melihat kubur kosong, kita percaya dia bangkit sesuai Alkitab katakan. Tidak membutuhkan melihat wajah Tuhan muka dengan muka dalam satu penglihatan. Nah perlu, aku percaya karena dia mengatakan berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Nah murid-murid ini begitu berani, saudara. Demikian pula jemaat Roma yang gigih mempertahankan iman mereka kepada Yesus, walau harus mempertaruhkan segenap hidup dan nyawa mereka. Apa yang dapat diharapkan dari sosok anak tukang kayu yang dicap sebagai penjahat dan pemberontak bagi kekaisaran Roma dan penghujat Allah? Ini menurut mata orang Yahudi. Menurut mata orang Yahudi, Yesus penghujat Allah. Bagi kekaisaran Roma, pemberontak, seorang pemberontak. Namun orang Kristen tetap kokoh waktu itu, orang percaya dengan keyakinan mereka terhadap Sang Mesias, walau mereka harus kehilangan segala sesuatu. Dan kepada jemaat Roma ini, oleh ilham roh, Paulus menulis di Roma 8 ayat 17-18 bahwa mereka akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan penderitaan yang mereka alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang mereka terima. Nah, seberapa kita punya keberanian hari ini? Waktu itu orang melihat murid-murid Yesus itu konyol. Apa yang bisa diharapkan dari pria yang nyata-nyata hanya anak tukang kayu, mati dengan cara yang keji. Dan pada waktu aniaya, saudaraku, kita melihat bahwa Yesus pun juga tidak tampil terang-terangan kecuali untuk Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Hari ini orang yang ke gereja tidak ke gereja seperti sama. Orang yang hidup suci dengan orang yang tidak hidup suci kelihatannya sama. Orang yang berani mempertaruhkan segenap hidup tanpa batas
dan yang pelit untuk pekerjaan Tuhan sepertinya sama. Saya tidak tahu bagaimana saya berbicara kepada saudara sampai saudara bisa menembus batas, yakin Tuhan itu Raja yang kepadanya kita harus mengabdi dan tidak sia-sia kalau kita mengabdi kepadanya. Ada satu seminar yang akan saya berikan kepada saudara yang judulnya kira-kira mewariskan ya pusaka abadi untuk anak-anak kita, yaitu Tuhan. Pusaka itu Tuhan, bagaimana kita memberikan Tuhan untuk anak-anak kita. Memberikan Tuhan untuk orang-orang yang kita kasihi. Kalau pendeta memberikan Tuhan untuk jemaat yang dilayani. Nah, jangan salah tanggap dulu, jangan salah nilai dulu ya. Maksudnya bagaimana kita bisa menemukan Tuhan dalam hidup kita. Dan memiliki gaya hidup seorang yang benar-benar menemukan Tuhan. Gaya hidup seorang yang benar-benar menghormati Tuhan. Sehingga anak-anak kita itu belum melihat Tuhan, dia melihat bapaknya yang takut akan Tuhan, bapaknya yang menghormati Tuhan, bapaknya yang benar-benar menjadikan Tuhan segalanya. Itu terwariskan. Terwariskan. Maaf Bapak Ibu, bukan mau dikultuskan. Kalau saya bisa setiap hari 1-2 jam dulu di kaki Tuhan, jam 1, jam 2 pagi. Ya maaf, ini tidak perlu saya kemukakan sebenarnya. Tapi ya saya harus mengemukakannya kepada saudara. Karena saya tahu saya benar-benar menghadap Tuhan. Real time saya menghadap Tuhan. Dan itu luar biasa. Jadi gak mikir waktu lagi. Kehormatan untuk di hadapan Tuhan itu. Memang lebih enak nyenyak tidur, tarik selimut lagi. Atau malam-malam melihat film. Atau siaran salah satu acara yang menarik. Gak ada yang menarik untuk kita. Di hadapan Tuhan, aduh, luar biasa. Kita yang mendesak-desak Tuhan, apa yang harus kulakukan di sisa umur hidupku ini? Bapak maunya apa? Suatu malam ketika saya bergumul tuh, Bapak apa yang kau ingini? Yang saya dapat adalah seperti Nuh, bikin bahtera sesuai ukuran yang aku mau. Yang saya pahami sebagai buat bahtera. Hidupmu itu bahtera sesuai dengan pola Tuhan. Dan ajar orang lain untuk menjadi seseorang sesuai dengan ukuran yang aku kehendaki. Dan kalau kita menemukan ukuran itu, anak kita melihat ukuran tersebut. Kenapa ya Papa begini ya? Waktu kecil saya tidak kenal politik. Tapi orang tua saya pengagum seorang sosok. Waktu sosok itu meninggal, tangis-tangisan di rumah. Ini gak ada urusan dengan sosok itu. Iya, gak ada urusan. Cuman kita lihat di koran atau di televisi yang masih banyak semutnya, hitam putih. Kok bisa nangis? Karena mengagumi sosok itu. Nah, saya dibesarkan secara otomatis jadi ikut simpati dan kagum dengan sosok tersebut. Padahal saya tidak tahu menahu karena orang tua saya mengagumi sosok itu, ya kita begitu tumbuh menjadi remaja pemuda, kita ikut mengagumi sosok itu.
Apalagi kalau sampai anak-anak kita melihat kita begitu mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Wah, pasti ikut. Dan ini benar, dia akan datang sebagai raja. Dia raja. Rugi kita kalau tidak menunjukkan kesetiaan kita kepadanya. Kita berkata, apa yang harus kulakukan Tuhan sebagai bentuk pengiringanku kepadamu. Tuhan, seandainya aku harus dipancung seperti Paulus, aku berdiri dipancung. Kalau aku harus disalib dengan kepala di bawah seperti Petrus, aku bersedia walaupun ini kelihatannya hanya ngomong saja, tapi Engkau tahu hatiku, aku mencintai Engkau. Saudara bisa mengatakan dengan derai air mata, Tuhan, aku tahu aku seperti omong besar. Tetapi aku tahu bahwa ini pilihan yang terbaik sebab aku melakukannya untuk Sang Maharaja. Yang suatu hari aku akan melihat kemuliaan-Mu. Maka saya tulis satu lagu. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Jemaat Roma ya saudaraku, bukan saja memiliki persetujuan pikiran dan mengakui Yesus sebagai Tuhan, tapi mempertaruhkan hidup bagi majikannya. Kehidupan mereka tidak wajar menurut masyarakat, tapi wajar menurut Tuhan, yang karenanya dalam Roma pasal 8 Paulus mengatakan, engkau lebih dari orang-orang menang. Orang menang secara politik, menang secara ekonomi, menang secara jabatan, kedudukan, dan kekuasaan. Engkau lebih karena tidak ada yang dapat memisahkan kamu dari kasih Kristus. Kasih Sang Maharaja. Oh saudara, saya tidak ingin nanti mati saya tidak dikenal Tuhan Yesus. Saya tidak ingin. Saya mendesak agar aku dikenal sejak saya hidup di bumi. Tiap kali saya berdoa, saya berkata, Tuhan perkenankan aku, ya Tuhan, untuk masuk hadirat-Mu. Aku masuk ya Tuhan. Biar Engkau kenal aku, para malaikat-malaikat pun terbiasa mendengar aku menyembah. Aku menghormati Engkau. Dan ketika pagi hari tiba, saya berkata, ini jam mulai pembuktian apakah aku mengasihi Tuhan atau tidak.
Semalam aku mengatakan aku mengasihi engkau. Ini mulai pagi hari berkata ini saatnya aku membuktikan aku mencintai Tuhan. Melalui berbagai peristiwa hidup yang terjadi. Keputusan-keputusan pilihan-pilihan kita. Ini mulai. Bukan hanya kalimat dan kata waktu berdoa. Dan saya mengajak saudara untuk mempercayai bahwa Dia Tuhan yang kalau kita mengabdi kepadanya, kita tidak akan kecewa. Satu kali tanpa saya sengaja saya melihat TV ada satu kisah yang judulnya sering saya dengar tapi saya tidak pernah tahu ini cerita apa ya. The Beauty and the Beast. The Beauty and the Beast. Saya hanya melihat sepotong tapi saya menangkap ceritanya. Seorang pangeran yang entah karena kutukan atau apa begitu berubah wajah menjadi seram ya. The Beast. Kayak binatang ya, seperti binatang mengerikan. Seperti singa tapi juga kakinya seperti binatang. Orang menghindari ya. Orang takut menghindari. Juga tentu menghina. Dan kalau bisa membunuh rame-rame. Tapi ada seorang gadis yang menemani dia. Gadis yang mencintai dan rela berkorban untuk the beast ini. Nah, gadis itu the beauty. Saudara tahu, saya nonton film itu, nangis. Nangis saya. Ini kenapa jadi cengeng saya? Dan saya tidak bermaksud untuk nonton film itu. Bagaimana dia berkorban untuk laki-laki yang mukanya seram begitu. Wajah binatang, kaki binatang. Tapi ternyata pangeran. Yang ketika sang pangeran itu mati, air matanya si gadis menetes, berubah. Jadi pangeran, ganteng. Ternyata dia raja. Nah, saya kemudian membayangkan Tuhanku Yesus seperti itu yang hari ini orang bisa memperlakukan dia semena-mena. Memang ikut Yesus itu seperti ancaman karena orang ikut Yesus harus ikut jejaknya. Seperti dia meninggalkan kemuliaan, mati di kayu salib. Kita pun harus meninggalkan semua kesenangan dunia dan rela berbuat apapun demi Tuhan Yesus. Karena dia berkata seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Berarti apa yang Yesus lakukan, kita juga harus lakukan. Yang pertama kita belajar karakternya. Yang kedua kita mengalami penderitaannya. Tidak ada orang ikut Yesus tidak menderita. Tidak ada. Hidup kita akan disita oleh pengabdian kita kepada Yesus. Tapi kalau tidak mau, tidak apa-apa. Terserah saudara. Tuhan tidak paksa. Seberapa saudara mempertaruhkan hidup, itu tergantung saudara. Tuhan gak paksa, Tuhan tidak paksa. Kita memiliki satu momentum, satu kali kesempatan hidup, yaitu sekarang. Yang singkat dan kita tidak tahu kapan berakhir. Saya mengajak saudara memilih mengiring Yesus. Walaupun tidak ada tanda-tanda spektakuler kehadirannya. Bahkan ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan seperti tidak membantu kita. Kita mengalami kesulitan, Tuhan seakan-akan tidak hadir. Dulu saya kadang-kadang agak kecewa dan bingung. Kenapa begini Tuhan? Tapi sekarang saya tahu
bahwa melalui itu Tuhan mau membuktikan kesetiaan kita. Dia membuat jalan kita terjal. Dia membuat jalan kita turun naik. Dia tidak membuat jalan kita rata. Untuk membuktikan kesetiaan kita kepadanya. Seperti yang dikatakan oleh 1 Petrus pasal 1. Imanmu teruji. Seperti emas yang diuji oleh api. Saudara, belajarlah mengenal Tuhan. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.